agar pembelajaran kita diberikan keberkahan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Kepada Faisal, silakan untuk dipimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Terima kasih. Baik, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Yang hadir, acungkan tangannya. Amelia Hermawati, Siap hadir. Atia Rati, Siap hadir. Cika Cynthia, Siap hadir. Dedi Akbar. Siap hadir. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, karena ini pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana yang dikembangkan adalah semangat nasionalisme dan patriotisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita awali dulu dengan menyanyikan lagu wajib bersama. Setuju ya? Ya. Baik, pimpinan Bapak Nurin, duduk siap, gerak. Sikap duduk selesai. Sambil melihat kayak dudukan dan nyanyi bersama ya. Iya, keluarkan suaranya. Kita tutupkan membahas materi tentang mengevaluasi peran pers dalam negara demokratis. Ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan definisi dari pers, betul ya? Kemudian sudah dibahas juga mengenai dasar hukum mengenai pers di Indonesia. Nah, ada yang masih ingat Undang-Undang nomor berapa yang mengatur tentang pers di Indonesia? Undang-Undang nomor tahun 1999. Baik. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang dicapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah peserta didik melakukan pembelajaran, diharapkan mampu menganalisis fungsi dan peran pers dalam negara demokratis. Itu yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu mensimulasikan kegiatan citizen journalism sebagai implementasi nilai-nilai kebebasan pers dalam negara demokratis. Nah, ini sebenarnya proyek pertemuan sebelumnya ya. Dan yang tujuan ketiga, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil proyek kegiatan citizen journalism. Nah, ini beberapa tujuan pelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh kalian pada pertemuan kali ini. Siap mengikuti? Siap. Tentang fungsi dan peran pers, ya. Fungsi dan peran pers sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, di sini jelas dan terlihat bahwa peran pers itu ada 4 macam ya. Yang pertama, pers sebagai media pendidikan. Coba kasih contoh sama Erwin. Contoh
pemberitaan yang memuat tentang pendidikan apa misalnya? Oke, tepat sekali. Informasi tentang bencana kekeringan di daerah Maning. Ya, itu ada di sebelah kita bahwa petani untuk sementara tidak bercocok tanam karena kurangnya Air. Yang berikutnya, pers sebagai media Ekonomi. jelas. Kemudian yang ketiga, pers sebagai media kontrol sosial. Dan yang keempat, pers sebagai pers sebagai media pembentuk opini publik. Dan yang menjadi pokok bahasan kita adalah bagaimana kalian membuat proyek dan mampu mengkomunikasikannya. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian duduk ke kelompok. Nah, ada berapa kelompok kemarin? 7 kelompok. Ya, silahkan dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan dan urutkan kira-kira siapa yang akan jadi pemateri dan siapa yang akan menampilkan video di depan. Ya, silahkan dalam hitungan 5 sudah duduk ke kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Ya, silakan duduk pada kelompok sesuai dengan proyek kalian masing-masing ya. Nah, mungkin di acara kelompok kalian ada yang mengambil tema pers sebagai media pendidikan, sebagai media ekonomi, media kontrol sosial maupun media untuk opini. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk melakukan diskusi. Silakan. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Ya, baik, waktunya sudah selesai. Hentikan diskusinya, sekarang fokus ke depan menentukan kelompok yang akan presentasi. Ya. Sesuai dengan hasil ujian minggu sebelumnya, yang pertama menampilkan hasil proyeknya adalah kelompok Faisal. Baik, mana kelompok Faisal? Oke. Temanya tentang apa? Pers sebagai media ekonomi. Pers sebagai media ekonomi. Baik, kelompok yang lain silakan perhatikan dan silakan untuk Faisal dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil proyek citizen journalism dari kelompok kami yang mengambil tema mengenai pers sebagai media ekonomi. Materi itu kita perhatikan dan simak bersama.
yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Di antaranya pemanfaatan lahan sawah setelah panen. Ya, panen sudah usai. Dan kini para petani harus memutar otaknya untuk tetap mempertahankan perekonomiannya. Dengan cara apa mereka mempertahankannya? Bersama saya Faisal, mari kita cari tahu. Sebagai sejarah penduduk kampung manusia, desa Manasa terjadi sebagai seorang petani. Jadi, para petani memanfaatkan lahan sawahnya setelah panen dengan cara menanami buah semangka, suri, dan juga mentimun. Itulah salah satu cara mereka untuk tetap mempertahankan perekonomian. Ya, itulah cara para petani memanfaatkan lahan sawahnya setelah panen. Bersama saya Faisal dan sampai jumpa. Baik, pemirsa, sebelumnya saya akan di lokasi dijalankan berdasarkan organisasi. Terima kasih rekan Mida Dewi. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu petani sekitar yang akan dimintai pendapatnya tentang pemanfaatan lahan sawah setelah panen. Baik, dengan Bapak siapa? Baik, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemanfaatan lahan sawah setelah panen? Untuk meningkatkan ekonominya, untuk panen, ya kita berbagai lahan, dari mangga atau kacang panjang. Ya, Sudah? ya. Baik, terima kasih Pak. Itulah laporan saya dari lokasi. Saya Pipi, kita kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Yang Pipi. Dan laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di news hari ini. Saya Erwin Ananda Dan saya Wiani. pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Oke, baik, itulah hasil proyek Citizen Journalism dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya silakan, kelompok lain ada yang ingin lagi atau bertanya. Sangat luar biasa ya hasil karyanya. Nah, Eva silakan. Dari ini temanya pers sebagai media apa? Ekonomi. Poin-poin atau nilai-nilai dari informasi ini apa yang bisa para pembaca peroleh? Yang pertama mungkin kelompok kami mengambil tema ini karena kami melihat di sekitar lingkungan kami banyak sekali petani yang sedang memanfaatkan lahan pertaniannya setelah panen. Dari situ kami berpikir mungkin ini salah satu bagian jurnalis juga untuk meliput karena di sebagian besar penduduk Wanasluta juga berprofesi sebagai petani karena di petani ini juga hampir sama mengenai pembahasannya ke ekonomi. Jadi seperti itu salah satu cara para petani juga untuk menambah perekonomiannya dan supaya tidak putus perekonomiannya dengan memanfaatkan lahannya. Oke, berarti diharapkan informasi dari kajian ini menginspirasi ya, menginspirasi masyarakat lain untuk terus memanfaatkan lahan di tengah-tengah sedang kekurangan air. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok Faisal dan teman-teman. Silakan untuk duduk. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat luar biasa ya penampilan dari kelompok pertama. Dan sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kita masih ada waktu. Oke, Lydia dan teman-teman silakan ke depan. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan baik dan tetap bersemangat. Kami di sini akan menayangkan suatu video proyek citizen journalism tentang pers sebagai media pendidikan dan kontrol sosial. Maka dari itu, mari kita tayangkan videonya dan lihat beserta simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan kawasan bersama lingkar yang meliputi sejarah pendidikan, infrastruktur, jalur jalan menuju sekolah, dan sampah yang berserakan. Informasi selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai sejarah pohon kitablek yang berada di Desa Manyingsal. Kitablek atau diartikan bahwa sebelum tahun 2007 masyarakat tua sudah berdiri tentang berani. Baru pada akhir 2010 kita berusaha melakukan mulai tindakan bagi habitatnya sudah berdasarkan masyarakat mulai sadar kalau perkebunan selama ini ada di sekitar mereka tersebut ternyata bukan semula. Salah satu pohon itu berada di lokasi kebun seru bagian ada berdua di Desa Manyingsal, Kecamatan Penegara, Subang. Dan sebenarnya yang ekstremis dan detailnya yang sangat fantastis membuat tradisi banyak yang menginginkannya. Diimpit seperti telepastis dirasakan dan dapat menunjukkan kesulitan. Orang berpendapat keberadaan orang juga pertama kali dibawa oleh penjaga tertinggi dengan tujuan untuk menyelamatkan lokasi poin. Ada pula yang meyakini bahwa tanah sebesar yang dalam mulai membuka perlindungan Islam. Selain anak saat ini sudah menjadi kisah lain, yaitu pohon raksasa bawang. Mari kita bersama-sama selesai. Bagaimana perasaan Ibu sebagai masyarakat Desa Manyingsal yang memiliki pohon prasejarah atau pohon kitablek ini? Ibu sangat senang sekali adanya pohon kitablek itu, soalnya itu bisa dibikin, manfaatnya bisa dibikin obat-obatan. Terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, informasi selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur jalan menuju sekolah. Namun, terdapat juga banyaknya jalan rusak yang malah menjadi penghambat bagi manusia. Kerusakan jalan ini dapat memicu kecelakaan dan terus mengancam keselamatan pengguna kendaraan. Contohnya ada di salah satu daerah di Kabupaten Subang. Para siswa menuju kendaraan jalan ke sekolah yang diketahui berada di Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten. Para siswa-siswi mengeluh mengenai kendaraan jalan ke sekolah yang diketahui berada di Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Diketahui kondisi jalan itu sangat rusak. Bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi jalan di sekitar kita dan apa yang diharapkan Bapak untuk kedepannya? Untuk kedepannya yang saya ingin itu supaya kami bagus,
dirapiin, terus misalnya ada perjalanan yang lain atau seperti saya bisa akhirnya kali bawa kuda ya supaya enak sampai ke depannya. Yang misalkan pemerintah menganjurkan atau ngasih solusi atau ngasih pembukaan kayak gitu ya lebih senang. Saya sebagai masyarakat ya pinginnya supaya kedepannya enak terus, jangan menghambat atau ini ya silahkan ya cepat-cepat diselesaikan. Saya kata bapak istilahnya yang kita tahu kamu istilahnya memperbaiki perjalanan ini ya segera supaya enak semuanya usaha punya jadi lancar. Saya mohon dengan pemerintah tempat di daerah Subang. Baik, terima kasih atas pembahasan. Kemudian kami akan membahas sampah yang berserakan di sekitar Desa Manyingsal. Selain jalan akses menuju sekolah yang kurang nyaman untuk digunakan, perlu diperhatikan banyak sekali sampah yang berserakan di seberang jalan. Tentunya orang yang melewatinya akan merasa tidak nyaman. Sampah yang berserakan di dalam tidak melainkan bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit bagi orang yang ada di sekitar. Perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana tanggapan Bapak melihat sampah yang berserakan di sekitar dan bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin ini tempat TPA sampah lebih itu berterima kasih banyak itu lebih mendapatkan lingkungan. Baik kesadaran mulanya nanti lingkungan. Toh kalau jadi tempat TPA kalau masih orang betul Membuka sesi pertanyaan. Sekian penayangan video proyeksi kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Dalam video tadi ada tema kaum sosial. Fenomena apa yang menjadi target dari proyek kalian dalam video ini? Tentang jalan yang dari pakai, terus sampah yang berserakan yang membuat masyarakat tidak nyaman, tapi masyarakat tersebut kurang kesadaran diri. Terima kasih, mungkin di YouTube silakan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dua kelompok yang mempresentasikan hasil proyek Citizen Journalism-nya, dan kedua kelompok sudah menampilkan hasil videonya dengan sangat baik ya. Kita kasih tepuk tangan lagi. Untuk kelompok yang lain bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Baik. Sejauh materi ini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tahap evaluasi atau penilaian. Yang ditanyakan, kita masuk ke tahap penilaian atau evaluasi. Silakan persiapkan handphonenya. Ya, sekarang kita akan melakukan evaluasi atau penilaian
silakan seperti biasa menggunakan handphonenya dan masuk ke link kahoot.id. Sudah masuk semua? Kita tunggu filenya yang belum lagi proses. Ya, silakan ditunggu filenya. Seperti biasa, penilaian ini yang dituntut adalah cepat dan cepat, ya, sesuai kecepatan bukan kecepatan dalam menjawab. Nah, silakan masukkan filenya 278395. Yang masuk Faisal, Nina, Eva, Wiki, Elsa, dan seterusnya. Silakan. Yang peringkat 3 teratas akan mendapat hadiah. Ya, kita masuk ke soal nomor 1. Mulai dari sekarang. Waktunya sangat singkat sekali. Yes. Ya, ada 21 orang yang menjawab dengan benar. Yang tercepat yaitu tercepat. Elsa, Faisal, Nina, dan seterusnya. Oke, baru soal nomor 1, ya. Yang lainnya silakan punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara, ya. Soal nomor 2. Ya. Ada 7 orang yang menjawab dengan tepat. Ya. Ya, Elsa, Fitri. Oke. Soal berikutnya. Ya, jangan melamun. Jangan melamun. Ya. Ada 10 orang yang benar. Urutannya masih dipegang oleh Mbak. Ada Oke. Pertanyaan keempat. Ya. Wah, ini saya percepat dia dapat. Waktunya sudah selesai. Ada 23 orang yang benar dan masih sama. Dari atas. Pertanyaan nomor 5. Ada 10 orang yang benar. Apakah terjadi perubahan? Lanjut. Benar. Ya, cepat sekali waktunya. Yes. Yang benar. Wah, Anissa mulai mendekati podium. Soal nomor 8. Di sana ya. Yang pas di sini. Ya, waktunya sudah selesai. Ada 20 orang yang menjawab dengan tepat. Kita lihat urutan. Soal nomor 10.
Juliana ini Faisal dan Wiwi pemain lama tapi ada 3 orang pemain baru. Iya bang. Ya. 2 nomor terakhir. Kayaknya syaratnya. Ya, lainnya 9 orang. Wiwi kemana Wiwi? Ini 1 nomor terakhir nih. Di sini ada Wiwi dan Wiwi yang pemain baru. Elsa dan Faisal bisa masuk ke pemain, masuk juga bisa. Pertanyaan terakhir yang akan menentukan kejuaraan dan memperoleh piala bergulir dari Agnes Manita. Ya. Besar kemungkinan yang terjadi. Sudah selesai. Kita mulai dulu. Yang pertama, yang mulai dari pertama akan dapat 2 BD. Dan pemenangnya adalah peringkat ketiga. Ujung-ujungnya bersama-sama lagi. Yang keempat siapa ya? Ini yang pertama siapa? Wiwi, silakan Wiwi depan. Mendapatkan 2 MB. Peringkat keduanya ada Elsa. Elsa. Yang ketiganya ada Faisal. Dan yang keempatnya ada Erni. Asik. Kelimanya siapa? Baik anak-anak, tahapan pembelajaran kita sudah selesai ya, seiring dengan berjalannya waktu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita buat kesimpulan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bisa membuat kesimpulan dari jalannya pembelajaran kita kali ini. Silakan. Mungkin yang juara pertama ya. Memberikan kesimpulan dari materi kita kali ini. Silakan. Boleh sambil berdiri ini ya. Jadi, kebebasan pers di Indonesia mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa reformasi itu. Manfaat yang diperoleh ini dengan menjalankan proyek Citizen Journalism ini apa? semakin tahu fungsi pers di media tersebut. Baik, kasih tepuk tangan. Ya, pembelajaran yang luar biasa ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita tutup dengan doa bersama. Karena Faisal, silakan kembali memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, berdoa dalam hati, mulai. Cukup, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemaskan. Terima kasih. Ya,